Kamu pikir orang kaya itu lahir dari keluarga kaya? Coba tanya ke diri sendiri dulu berapa banyak orang di sekitarmu yang gajinya besar tapi hidupnya tetap pas-pasan. Hari ini aku mau buktiin ke kamu bahwa dengan gaji UMR sekalipun kamu bisa membangun kekayaan yang nyata, tapi ada syaratnya dan syaratnya bukan hanya rajin menabung. Tetap di sini karena beberapa menit ke depan bisa mengubah cara kamu melihat uang selamanya. Banyak konten keuangan di YouTube itu bicara soal saham, kripto, atau passive income yang kelihatannya jauh dari jangkauan. Kita nggak bahas itu hari ini, kita bahas sesuatu yang lebih fundamental, sistem keuangan yang bisa kamu terapkan mulai dari bulan ini, bahkan dengan UMR Jakarta yang sekarang sekitar 5,6 juta rupiah. Dan ini bukan teori, bukan mimpi, ini sistem yang bisa dieksekusi oleh siapapun. Kenapa gaji besar pun nggak cukup? Ada konsep yang disebut lifestyle inflation. Setiap kali gaji naik, kita beli HP baru, pindah kos yang lebih mahal, mulai langganan aplikasi yang kita nggak butuh-butuh amat. Hasilnya, gaji naik 30%, tapi tabungan tetap nol. Ini bukan masalah moral, ini masalah sistem. Otak kita secara alami menyesuaikan gaya hidup dengan pendapatan yang kita punya. Psikolog menyebutnya hedonic treadmill. Kamu berlari lebih kencang, tapi posisinya tetap di tempat. Jadi sebelum bicara bagaimana cara menabung, kita harus selesaikan dulu satu pertanyaan penting. Kamu mau hidup untuk hari ini atau untuk kebebasan masa depan? Keduanya valid, tapi keduanya tidak bisa dikejar bersamaan tanpa sistem yang jelas. Oke, sekarang kita masuk ke praktiknya. Ini adalah formula alokasi yang simple tapi powerful. Ada metode yang sudah dipakai jutaan orang di seluruh dunia, namanya adalah aturan 50, 30, dan 20. Tapi aku mau sesuaikan sama kondisi Indonesia. Dengan gaji UMR yang sekitar 5 juta rupiah ini, pembagiannya adalah 50% untuk kebutuhan, sekitar 2,5 juta untuk kos, makan, transportasi, tagihan kalau kamu tinggal di kota besar dan ini terasa kurang. Itu sinyal pertama bahwa perlu ada yang diefisienkan. Kemudian 30% untuk keinginan, misalkan 1,5 juta untuk nongkrong, hiburan, beli baju, makan enak. Ini bukan zona larangan, ini zona sadar. Kamu boleh menikmati hidup tapi dengan batas yang jelas. 20% untuk masa depan adalah 1 jutaan yang ini paling krusial dan ini yang paling sering dikorbankan duluan. 1 juta rupiah per bulan dalam setahun itu bisa 12 juta, dalam 10 tahun dengan investasi sederhana bisa jadi 200 juta lebih. Angka itu bukan sihir, itu bukan majemuk, dan kita akan bahas di sini sebentar lagi. Sebelum investasi, bangun ini dulu. Banyak orang langsung tanya, investasi apa yang cocok buat aku? Tapi sebelum itu ada satu hal yang wajib ada dulu, yaitu dana darurat. Dana darurat adalah uang yang kamu simpan khusus untuk situasi tak terduga, misalkan seperti PHK, sakit, kecelakaan, atau bocor, dan sebagainya. Berapa idealnya? Minimal 3 bulan pengeluaran. Tapi lebih ideal lagi 6 bulan. Dengan pengeluaran 4 juta per bulan, kamu butuh minimal 12 juta sebagai bantalan. Simpan di mana? Di rekening tabungan terpisah, bukan di rekening utama atau reksadana pasar uang. Lebih fleksibel dan bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa. Jangan investasi sebelum ini beres, karena kalau darurat datang dan kamu nggak punya dana ini, kamu akan terpaksa jual investasi di waktu yang salah dan itu rugi 2 kali. Mulai dari 10.000 pun bisa. Oke, dana darurat sudah, sekarang investasi. Aku tahu sebagian dari kalian mikir, investasi? Modalku aja cuma segini. Jadi izinkan aku kenalkan konsep yang akan mengubah cara pandang kamu. Misalkan bunga majemuk, compound interest. Kalau kamu investasikan 500.000 per bulan dengan return rata-rata 12% per tahun, angka yang realistis untuk reksadana saham jangka panjang dalam 10 tahun sekitar 116 juta. Dalam 20 tahun sekitar 494 juta. Dalam 30 tahun hampir 1,8 miliar. Dari 500.000 per bulan konsisten tanpa jenius finansial. Ini bukan sulap dan ini matematika. Pilihan investasi untuk memulai dengan modal kecil, pertama, reksadana pasar uang. Modal 10.000, resiko rendah, cocok buat dana darurat atau target jangka pendek. Kedua, reksadana saham atau indeks. Untuk tujuan 5 tahun ke atas, return lebih tinggi, tapi ada fluktuasi yang perlu kamu tahan. Ketiga, saham blue chip via platform resmi. Beli saham perusahaan besar seperti BCA, Telkom, Astra. Modal bisa mulai dari 1 lot dan 1 lot itu seharga ratusan ribu. Keempat, SBN atau sukuk retail. Surat berharga negara, diterbitkan pemerintah, dijamin negara, return lebih baik dari deposito, bisa mulai dari 1 juta. Yang paling penting bukan di mana kamu investasi, tapi konsistennya. Lebih baik 100.000 per bulan selama 10 tahun daripada 10 juta sekali tapi nggak pernah lagi. Ini yang bikin orang gaji UMR tetap miskin. Sekarang aku mau jujur, ada beberapa jebakan yang akan terus menarik kamu mundur dan aku mau kamu tahu supaya kamu bisa menghindarinya. Jebakan pertama adalah utang konsumtif, yaitu cicilan HP terbaru, paylater baju, kartu kredit untuk makan. Utang konsumtif tidak memberikan kamu aset,
Dia hanya memindahkan kesenangan hari ini jadi beban bulan depan. Rulesnya sederhana, jangan cicil barang yang nilainya turun. Bahkan kedua adalah FOMO investasi. Teman bilang kripto naik 500%, grup WA rame saham gorengan. Tiba-tiba semua orang jago investasi. Investasi yang baik itu membosankan, konsisten, diversifikasi jangka panjang, yang glamor biasanya adalah jebakan. Jebakan ketiga adalah menunggu waktu yang tepat. Nanti kalau gajiku baru mulai nabung, nanti kalau gajiku naik baru mulai nabung. Nanti kalau kondisinya lebih stabil. Tidak ada waktu yang sempurna, waktu yang terbaik untuk mulai adalah sekarang dan waktu kedua terbaik juga sekarang. Jebakan keempat, tidak punya tujuan keuangan. Menabung tanpa tujuan itu seperti berlayar tanpa kompas. Kamu bergerak tapi kemana? Tentukan tujuanmu. Misalkan dana nikah, dana pendidikan anak, rumah, pensiun. Tujuan yang jelas membuat disiplin terasa lebih mudah. Bukan cuma ngirit, tapi juga nambah pemasukan. Aku tidak akan bohong, menabung dari gaji UMR itu berat sekali. Makanya strategi keuangan yang baik tidak hanya fokus memotong pengeluaran, tapi juga menambah pemasukan. Beberapa opsi yang realistis untuk karyawan biasa, freelance sesuai skill, misalkan nulis konten, desain grafis, edit video, data entry, platform seperti Fiverr, projects.co.id, atau bahkan Instagram bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Jual produk digital atau fisik, misalkan jual template, preset ebook, atau titip jual produk orang lain, modal kecil, resiko rendah. Monetisasi hobi, misalkan masak, buka pre-order, fotografi, jual foto di Stock Foto, suka ngajar, misalkan bisa buka kelas online. Prinsipnya mulai dari yang kamu sudah bisa, bukan dari apa yang kamu belum pelajari. Tambahan 500.000 sampai 1 juta per bulan dari side hustle bisa berarti investasi 2 kali lebih besar setiap bulannya. Jadi kembali ke pertanyaan awal, gaji UMR apakah bisa kaya? Jawabannya bisa, tapi tidak otomatis. Kamu butuh sistem, bukan semangat sesaat. Kamu butuh konsistensi, bukan keberuntungan. Kamu butuh kesabaran, bukan jalan pintas. Mulai dari yang paling sederhana hari ini, misalnya pisahkan rekening tabungan dari rekening belanja. Sisihkan dulu berapapun dan jangan tunggu sempurna untuk mulai. Kalau video ini membuka mata kamu, bantu aku dengan klik like dan subscribe karena masih banyak topik keuangan yang akan kita bahas bareng. Dan tulis di kolom komentar berapa persen gaji yang sekarang kamu tabung. Aku akan baca semua komentar kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, karena kebebasan finansial bukan hak orang kaya saja. Itu adalah hasil dari keputusan yang kamu buat hari ini.